Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan semua makhluknya, menciptakan bangsa jin dan juga manusia, tidak lain dan tidak bukan kecuali agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ini adalah tujuan yang sangat agung. Tidak seperti apa-apa yang disangkakan oleh sebagian manusia. Bahkan sebagian mereka tidak memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Sehingga kita melihat banyak di antara mereka yang mana mereka senantiasa hidup dengan berbagai macam amal, dengan berbagai macam sesuatu, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Itu semua mereka lakukan karena mereka tidak memahami tujuan yang agung ini. Namun apabila kita memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita akan berusaha untuk merealisasikan tujuan penciptaan Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan terrealisasi dengan benar, dengan sempurna, melainkan dengan kita berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tidak akan bisa bertambah, ketakwaan tidak akan bisa bertambah kecuali dengan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Namun ada dua hal yang perlu untuk kita garis bawahi ketika kita memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu agar kita beribadah kepada Allah, agar kita memuji Allah Subhanahu wa taala, agar kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang paling kita harus pahami,
Selain daripada itu semua, yaitu hendaknya kita berusaha untuk melakukan dua hal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu agar kita berusaha untuk ikhlas di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika melakukan ibadah kepadanya, yaitu agar kita berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, padahal mereka manusia tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjauhkan amal-amalan mereka dari berbagai macam kesyirikan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan supaya mereka mendirikan salat dan juga menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, selain kita berusaha untuk ikhlas di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, terutama di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya, selain kita berusaha untuk ikhlas, selain kita berusaha untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, hendaknya itu semuanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diperintahkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selain seorang hamba memperhatikan dua hal ini, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu agar mereka memastikan ibadah yang dia lakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah yang dia lakukan. Berbeda halnya ketika seorang tidak memperhatikan dua hal ini, maka waliyadzubillah, dia akan terjatuh dalam berbagai macam keburukan. Bahkan dia akan menjadi orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan apa yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, apabila tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan percuma dan akan banyak menghabiskan tenaga dan akan banyak menghabiskan harta dan sebagainya. Oleh karena itu penting untuk kita memperhatikan ikhlas dan mutaba'ah. Oleh karena itu para salaf mengatakan, ma alajtu alayya ashadda alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal saleh, yang beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib kembali mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada
jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membekali hati kita agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha di dalam setiap amal yang kita lakukan semuanya berasal karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu hendaknya kita mempelajari, memahami beberapa keutamaan, beberapa fadilah, yaitu dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termotivasi untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ikhlas yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal saleh. Maka orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan atau adalah orang-orang yang paling bahagia hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa bahagia. Orang-orang yang senantiasa bahagia karena dia mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan dari amal saleh, baik itu salat maupun sedekah ataupun yang lainnya, kalau dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan, maka tentu dia akan merasa bahagia. Dia tidak akan merasa sedih karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan dari berbagai macam amalan, salat malam, zakat ataupun yang lainnya, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, sedang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang mereka lakukan, akan membalas dengan balasan melebihi apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bahagia hatinya. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat yang mulia, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Innallaha amarani an aqra 'alaikal kitab." Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepada engkau. Lantas Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal sammani laka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namaku di hadapanmu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu sammakali." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu wahai Ubay bin Ka'ab. Ketika mendengar itu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu langsung yabki. Faja'ala Ubay yabki. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu seketika itu menangis. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menangis, yaitu beliau menangis bukan sedih, tapi beliau radhiyallahu taala anhu menangis bahagia karena Allah Subhanahu wa taala mengenali dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang beliau radhiyallahu taala anhu lakukan. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah di dalam beramal saleh,
di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang hanya mengharapkan wajah Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan ucapan orang lain, orang-orang yang tidak peduli dengan celaan manusia, namun dia tetap menjadikan prioritas, menanamkan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang kedua yaitu tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau dalam kondisi muda, bagaimana beliau dalam kondisi yang penuh dengan kesempatan, dalam kondisi sepi dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengapa beliau alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya disebabkan karena beliau adalah orang-orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Yusuf dan juga perempuan yang menggoda beliau punya keinginan untuk melaksanakan keburukan, punya keinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan dia tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yaitu sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan kepada beliau as-su dan fahsya, maka itu semuanya innahu min ibadinal mukhlasin. Itu semuanya karena beliau Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Di dalam qiraah yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam terjauhkan dari berbagai macam keburukan, terjauhkan dari fitnah yang besar disebabkan karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang hamba yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أقم الصلاة.